Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini, saya Ajeng Ainu Zahra dari kelompok 1 bersama rekan-rekan saya Adrinda Salsabila, Alfida Sanova Yuga, Enceng Romdoni, dan Erika akan membahas sedikit tentang media pembelajaran berbasis manusia. Baiklah, kita mulai pembahasan pertama, yakni pengertian media pembelajaran berbasis manusia yang akan dijelaskan oleh saudara Alfida Sanova Yuga. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pertama mengenai pengertian media pembelajaran berbasis manusia. Dikutip dari Azhar Arsyad tahun 2011, media pembelajaran berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini sangat bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya, media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menggunakan atau menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Media berbasis manusia mengajukan dua teknik yang sangat efektif. Yang pertama itu rancangan yang berpusat pada masalah, dan yang kedua itu bertanya ala Socrates. Salah satu contoh yang terkenal dalam media manusia ini adalah dengan menggunakan gaya tutorial Socrates. Sistem ini tentu dapat menggabungkan dengan media visual lainnya. Sedangkan rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh pelajar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Alfida Sanova Yuga yang telah menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran berbasis manusia. Selanjutnya, materi yang kedua yakni tujuan media pembelajaran berbasis manusia yang akan dijelaskan oleh saudari Erika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan media pembelajaran. Nah, adapun tujuan media pembelajaran berbasis manusia, yaitu yang pertama, media pembelajaran berbasis manusia bertujuan untuk dapat membantu siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan terdahulu. Nah, yang kedua yaitu dapat membantu siswa untuk membentuk karakter dan kepribadian yang lebih baik lagi. Nah, untuk yang terakhir yaitu dapat membantu siswa untuk meneliti persamaan dan perbedaan masalah dan pengalaman yang baru dengan yang terdahulu. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Erika yang telah menjelaskan tentang tujuan media pembelajaran berbasis manusia. Selanjutnya, masuk kepada materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah rancangan jenis media berbasis masalah yang akan dijelaskan oleh saudari Adrinda Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menjelaskan terkait langkah-langkah media pembelajaran, jenis media pembelajaran berbasis manusia. Di mana di sini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah rancangan berbasis masalah. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk rancangan berbasis masalah ini yaitu mencari masalah yang relevan, di mana masalah ini harus sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. Sebelum kita mencari dan memecahkan masalah tersebut, kita harus tahu apa yang diidentifikasi, pengetahuan dan keterampilan pun harus dipenuhi. Ajarkan
mengapa pengetahuan dan keterampilan itu dapat diterapkan. Jadi di sini adalah peran seorang tenaga pendidik atau seorang guru untuk menjelaskan terkait pengetahuan dan keterampilan yang sedang dibahas itu dapat diterapkan kepada contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah berperan sebagai seorang instruktur yang untuk pelajaran pemecahan masalah. Saat kita memberikan materi di mana materi itu harus berbasis masalah, maka seorang instruktur itu harus berperan andil di dalam pembelajaran tersebut, yaitu menjadi instruktur untuk pembelajaran pemecahan masalah ini. Nah, yang selanjutnya adalah kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Di mana di sini seorang instruktur pun harus membimbing agar siswanya itu bisa mengembangkan masalah, di mana masalah yang dihadirkan adalah konteksnya itu beragam dengan tahapan yang dimulai dari mudah hingga sulit. Yang terakhir adalah nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan, di mana setelah kita membimbing mereka menjadi peserta didik dalam kegiatan berbasis masalah ini, kita harus menilai nih bagaimana siswa kita telah berhasil memecahkan masalah atau belum, di mana cara yang paling bagus adalah nilai pengetahuannya itu diberikan masalah lagi, tapi diberikan masalah yang baru untuk bisa dipecahkan kembali. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah ala Socrates. Nah, di sini mengapa kita harus memakai ala Socrates? Apa sih gitu teknik ala Socrates ini? Teknik ala Socrates ini adalah teknik pertanyaan di mana pelajaran ini berpusat pada masalah yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, kemudian teknik ini digunakan untuk menggugah pikiran siswa dan mendorongnya untuk berpikir kritis. Nah, pertanyaan ini juga dapat diajukan bukan hanya dari guru, tetapi juga dari siswa. Jadi dari dua arah bisa memberikan pertanyaan. Yang terpenting di sini adalah memberikan kesempatan kepada siswa agar berpikir mereka itu dapat berkembang melalui penyelidikan kognitif. Jadi kognitifnya itu akan berkembang gitu. Nah, penekanan teknik bertanya ala Socrates ini menjelaskan terkait konsep-konsep dan gagasan-gagasan melalui penggunaan pertanyaan yang bisa memancing berpikir kritis mereka. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan karena jenisnya itu seperti diskusi dengan cara menampilkan alasan dan bukti. Ia juga harus membantu siswa, seorang guru harus membantu siswa untuk menemukan implikasi, di mana konsekuensi dan jalur pemecahan masalah. Nah, langkah-langkah teknik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan barisan pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa. Karena tadi sudah dijelaskan kalau teknik pertanyaan ala Socrates ini untuk saling bertanya antara guru dengan siswanya. Nah, yang kedua adalah guru memberikan pertanyaan terhadap siswa yang diharapkan pertanyaan tersebut dapat menemukan jawaban yang benar. Nah, yang ketiga adalah ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Nah, yang keempat, tuntun kegiatan seorang siswa. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang tenaga pendidik yaitu seorang guru, di mana membimbing kegiatan seorang siswa itu agar berjalan dengan hal yang seharusnya gitu. Nah, hal ini bisa dilakukan karena seorang siswa bisa berpikir kritis dan kognitifnya terasah dengan baik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengembangkan
pembelajaran interaktif. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran dengan media berbasis manusia ini adalah dengan rancangan pembelajaran yang interaktif. Dengan adanya manusia sebagai pemeran utama dalam proses belajar mengajar, maka kesempatan interaksi semakin terbuka lebar. Di samping itu juga, pelajaran interaktif mendorong partisipasi siswa dan juga digunakan dengan baik, yang mana bertujuan untuk mempertinggi hasil belajar dan penambahan pengetahuan peserta didik. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan dari beberapa jenis pembelajaran interaktif ini. Nah, yang pertama adalah pembelajaran partisipatori, yaitu pembelajaran dengan cara mencurahkan pendapat dari seluruh siswa, di mana kemudian setelah itu guru mengelompokkan, mengevaluasi, dan membahas hasil pendapat bersama dengan siswa. Nah, hal ini dapat dilakukan. Yang selanjutnya adalah pembelajaran main peran, di mana seorang siswa dengan sekelompok temannya adalah dengan cara bermain peran terkait materi yang sedang dibahas. Nah, diberi tahapan pula butir informasi yang penting yang harus dibahas dan disimpulkan agar tersampaikan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran kuis tim, yaitu dimulai dengan cara mengumumkan kepada siswa bahwa akan ada kuis ketika pelajaran berakhir. Nah, siswa ini dibagi dalam kelompok dan bersaing untuk mengumpulkan angka berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Kemudian, setiap tim akan diberikan pertanyaan. Dengan itu, per tim akan memberikan jawaban terbaiknya. Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran ini dengan membentuk tim atau kelompok yang bisa bertanggung jawab, juga saling mengajar pengetahuan atau keterampilan khusus. Nah, yang kelima, ada debat interstruktur, yaitu dengan cara menguraikan isu yang telah diberikan oleh guru. Kemudian setiap tim mengemukakan pandangan yang dimiliki yang berkaitan dengan isu tersebut. Setelah itu, guru membahas mengenai isu yang diperdebatkan. Yang terakhir adalah pembelajaran 99 detik, yaitu dengan cara mengarahkan siswa untuk membahas informasi secara singkat sesuai waktu yang telah ditentukan. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Adrinda Salsabila yang telah menjelaskan tentang langkah-langkah rancangan jenis media berbasis masalah. Lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari media pembelajaran berbasis manusia yang akan dijelaskan oleh Saudara Enceng Romdoni. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk menjelaskan materi bagian kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran basis manusia. Berbicara tentang kelebihan dan kekurangan dalam media pembelajaran basis manusia, pasti tentunya ada kelebihan dan kekurangannya di setiap media pembelajaran basis apapun, karena sudah menjadi saling keterkaitan antara kelebihan dan kekurangan, sehingga hasil daripada media basis apapun tidak akan sampai kepada kesempurnaan, melainkan hasil yang hebat hanya sebatas tingkat kemanusiaan. Nah, dalam kelebihan media pembelajaran berbasis manusia secara garis besar ada 3 poin yang saya dapat. Poin pertama ialah dapat membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan terdahulu. Jadi di sini seorang guru akan membantu memori-memori siswa atau audien yang terdahulu, yang masa lampau, sehingga tidak dilupakan itu, melainkan akan menjadi keterkaitan itu pengetahuan yang baru dan yang terdahulu. Poin yang kedua, dapat membantu siswa untuk membentuk karakter dan kepribadian yang lebih baik. Karena di sini ada bimbingan atau terbimbing oleh seorang guru yang nyata
real gitu, bukan melalui alat apapun gitu. Karena di sini peran utamanya basis manusia ialah seorang guru gitu. Sehingga akan terbentuklah, kalau terbimbing, akan terbentuklah karakter dan kepribadian yang lebih baik. Adapun pembentukan karakter yang kurang baik itu tidak menjadi alasan utama salah kepada bimbingannya, tetapi itu kembali lagi kepada siswanya tersebut. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk meneliti persamaan dan perbedaan masalah dan pengalaman yang baru dengan yang terdahulu. Jadi di sini seorang guru membantu atau mendorong kepada siswanya untuk menganalisis, meneliti antara persamaan dan perbedaan masalah yang dihadapinya, terutama itu dalam pengalaman yang baru dengan yang terdahulu, sehingga akan terbimbing dan terarah dalam menghasilkan solusi pada masalah baru dan yang terdahulu. Sedangkan kekurangan media pembelajaran berbasis manusia ada 3 poin juga sama. Itu yang pertama, poin pertama, menjadikan siswa lebih cepat bosan. Contohnya misal katakan kita poin utama daripada basis manusia ini menggunakan dialog atau percakapan perdebatan antara siswa dengan siswa ataupun seorang guru dengan siswa. Itu dengan dihadapkan pertanyaan-pertanyaan itu dari guru ataupun dari siswanya terutama itu, sehingga akan merasa bosan siswanya atau audiennya, karena itu tidak ada nilai-nilai keragaman ataupun dalam segi lihatan itu di pendengaran ya, sepertinya animasi atau ilusi atau gambar-gambar yang menarik sehingga menyegarkan mata atau pendengaran. Yang poin kedua ialah penyampaian materi pelajaran menjadi tidak efektif dan kondusif ketika terlalu banyak audiennya atau siswanya gitu. Katakan misal 40 siswa dalam satu ruangan, itu tidak maksimum, itu berlebihan sehingga tidak akan melahirkan efektif dan kondusif itu, karena terlalu banyak dalam kapasitasnya. Karena jenjang SD pun jumlahnya sudah maksimum peserta didik itu satu kelasnya 28 siswa. Kalau SMP, jenjang SMP maksimumnya dalam satu kelas 32 siswa. Kalau SMA atau SMK atau aliyah jumlah maksimum peserta atau siswanya dalam satu kelas ialah 36 siswa. Jadi kalau melebihi kapasitas maksimum itu tidak akan kondusif, efektif gitu. Jadi bisa dikatakan seorang gurunya, pembimbingnya kewalahan atau tidak bisa memantau seluruh itu para siswa tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, poin ketiga, penyampaian materi pelajaran akan kurang dipahami oleh siswa jika suara tidak terdengar. Jelas sekali ini mah itu ketika siswa memahami atau menyimak penjelasan dari seorang guru itu. Nah, seorang guru itu penyampaiannya terlalu kecil suaranya, itu pasti siswa akan tidak terdengar atau tidak dapat memahami karena suaranya tidak terdengar. Jadi terkadang seorang pembimbing itu suka berbicara perlahan gitu, tergantung dengan sifat karakteristik seorang guru tersebut gitu. Ketika seorang guru karakteristiknya berbicara suka pelan atau suka slow atau suka tidak, ya suaranya suka dipelankan gitu, sehingga kapasitas suara itu tidak bisa didengar oleh seluruh mahasiswa, hanya orang-orang yang terdekat misalnya. Itu mungkin dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Enceng Romdoni yang telah menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran berbasis manusia. Selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulan dari pembahasan tersebut. Media pembelajaran berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media berbasis manusia mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates. Media pembelajaran berbasis manusia bertujuan untuk dapat membantu siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan terdahulu. Namun, media pembelajaran berbasis manusia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah penyampaian materi pelajaran menjadi tidak efektif dan kondusif ketika terlalu banyak audiens. Alhamdulillah, seluruh materi pembahasan tentang media pembelajaran berbasis manusia telah dibahas dan dijelaskan oleh kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.